Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu wa sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la hilma wa la ilma ya Rab. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, kita sudah dengarkan sebuah nasihat yang luar biasa dari Buya tentang pentingnya membantu agama Allah. Intan sallallahu yusukum wa yusabit aqdamakum. Kalau kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Ya, sudah jelas ya. Semua kita Allah berikan potensi. Gunakanlah seluruh potensi terbaik kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Satu orang saja yang dapat hidayah asal kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Ya, saya mau melengkapi saja sedikit. Sebetulnya Ustaz mau lanjutkan banyak lagi sambungan dari bahasan beliau. Nah, jadi saya menceritakan ke jamaah, saya ini bukan Ustaz, ya, bukan kiai, ulama. Saya debu di sebenarnya ulama. Dan itu saya tulis tuh, memang di status saya, biar orang-orang tahu bahwa saya ini adalah seorang seniman. Dari Sulaiman hanyalah seorang musisi dan pelukis. Darah seni itu kental mengalir ke tubuh saya dari kecil. Hobinya baca puisi, hobinya berakting, hobinya seni lah, semua hal berupa seni, musik, lukis. Dan ketika saya mulai memahami tentang dakwah, belajar agama di Bali 23 tahun lalu, awalnya saya meninggalkan profesi ini. Ya, awalnya Ustaz saya meninggalkan profesi ini, saya bilang ya sudah, saya mau jadi santri saja, saya mau mondok. Saya mau jadi hafiz Quran, saya mau jadi ulama, mau jadi kiai bisa. Lalu saya datang kepada salah satu orang ulama di Jakarta, guru saya. Nah, saya tanya, saya mau tinggalkan semua profesi saya nggak mau lagi main musik, saya nggak akan melukis lagi. Ya sudah, saya fokus belajar Al-Quran, duduk di pesantren, kemudian ya sudah, itulah hidup saya akan jadi seorang yang kafah dalam Islam. Apa nasihat yang guru saya waktu itu? Dia katakan, anakmu jadikan ulama, ya, anakmu pondokin, dan kamu gunakan potensi yang Allah berikan kepada kamu untuk mengajak orang kepada Allah. Allah bisa saja memberi kamu hidayah sebelum kamu ahli dalam memainkan alat musik, bisa. Allah mampu memberi kamu hidayah sebelum kamu ahli melukis. Coba pikirkan, kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu jadi anak band? Supaya kamu menggunakan popularitasmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Itu maksudnya. Supaya kamu bisa berdakwah kepada artis-artis. Dan itu saya memahami, saya menerima nasihat ini setelah 11 tahun. 2011 Ustaz, dari 2000 saya mulai bertaubat dari segala maksiat di Bali. Saya dapat hidayah itu di Bali. Nah, saya merantau ke Bali. Karena memang Bali lah sampai yang paling menerima profesi saya itu Bali. Bebas Bali itu rulis satu, jangan jaga orang. Mau guling-guling di jalan, mau telanjang, mau ngapain bebas, mau ngapain saja. Nggak akan ada peraturan. Beda ada di kampung awal kan. Oh, salah-salah anak siar, cucu siar ya. Siar itu punya. Itu di kampung awal. Jadi saya bilang ini, saya nggak akan berkembang dengan profesi saya di Padang. Maka saya pindah. Orang ayah saya seorang ulama di almarhum Haji Nasrullah, IAIN Fakultas Dakwah di Solo. Ya di Membonjol ya.
Subhanallah, beliau menginginkan saya untuk menjadi seorang ulama. Dan habis sanawiyah Padang Panjang, pengen lanjut ke mana? Saya 3 tahun di sanawiyah. Belajar khat di sana, belajar kaligrafi itu di sana. Subhanallah, tapi saya nggak mau. Boleh nanti kalau yang suka nonton YouTube, bukalah di YouTube channel saya, Untold Story. Saya cerita detail tuh pengalaman dari kecil sampai hari ini, sampai waktu saya buat video itu tahun lalu. Banyak romantika, dinamika, banyak ujian yang datang hentakan dalam kehidupan sehingga membuat saya harus menjadi seorang musisi underground metal. Saya di Padang dulu sama Bang Sultan dan kawan-kawan. Kita punya grup dulu di Padang nih, Bunda, MMSP namanya, Metal Militia Sindikat Padang. Itu hitam-hitam baju pengabu panjang-panjangan. Kalau lah konser tuh putar-putar ke pokoknya apa dulu kan. Subhanallah, akhirnya saya putuskan saya tidak bisa di Padang berkembang, saya di Jakarta. Karena enter ke Jakarta, sampai di Jakarta bikin band, kemudian bergabung dengan salah satu band paling terkenal di Indonesia, band metal, namanya Betrayal. Mulailah dari Sulaiman dikenal satu Indonesia sebagai gitaris metal yang sangat nih. Tahun 98 ada demonstrasi besar-besaran di Jakarta, nggak mungkin lagi melanjutkan karir di Jakarta. Teman saya bilang ke Bali ya, kalau di Bali nanti bisa ke Amerika, kemana-mana ketemu bule. Maka saya pergilah ke Bali, jadi musisi, jadi seniman total. Hidup tanpa agama, saya rasakan fine-fine saja. Saya rasakan tidak ada masalah hidup tanpa agama. Dan saya pikir nggak perlu juga agama. Kita bilang saya senang aja hidup saya happy. Tapi ternyata setelah difikirkan, dengan kemewahan dunia, dengan popularitas, dengan semua apa yang Allah berikan dunia ini, kita bisa senang tapi nggak bisa tenang. Jadi benda-benda dunia ini bisa menyenangkan tapi tidak bisa menenangkan. Saya merenung seringkali duduk, habis konser duduk, nggak tenang hati dia, ada yang kurangnya apa. Ternyata hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. PT kau gak mau maaf tambah banyak tambah gelisah. Ya, gitu. Orang kaya pak, mohon maaf ibu ada. Orang kaya udah tapi mati, tapi miskin. Orang kaya miskin ya, miskin. Kalau orang miskin ada tapi miskin, orang miskin aja pilih. Ya. Jadi ternyata ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Ketakutan akan hilangnya popularitas itu lebih menyakitkan daripada orang tidak terkenal. Maka coba Bapak lihat, seluruh hampir artis-artis papan dunia, top atas dunia, Hollywood, itu di puncak karirnya mereka bunuh diri. Karena mereka tidak ingin melihat popularitas itu turun. Pas di puncak karir, kata Kurt Cobain, I hate myself, I want to kill myself. Betul tak kabar mati. Dia ingin dikenal sebagai seorang legenda. Ya, Habib Nurmagomedov itu hebat tuh. Di puncak karirnya dia pensiun. Nah, hebat, dia tak terkalahkan sampai dia mati. Ya, itu luar biasa, itu kecerdasan luar biasa. Jadi di Bali saya rasakan hampa hidup tanpa agama. Life without Islam is empty and meaningless. Nah, ada mana? Kemana menjadi apa? Akhirnya 2000 datanglah teman-teman tabligh menjemput saya ke tempat hiburan malam, ke kafe, ke diskotik. Ibu-ibu kalau sering lihat teman-teman di Berol, itu kalau nyoba keluar ibadah Allah, baik ke tape-tape maksiat, pergi ke pulau-pulau terpencil, pergi ke negara-negara kafir, mengislamkan orang-orang Islam. Kalau mengislamkan orang kafir itu mudah, yang susah itu mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang Islam itu mudah. Ayo. Takkan seperti membangunkan orang bangun. Ya ada loh. Itu orang. Tapi kalau membangunkan orang tidur mudah. Saya pernah jalan dakwah di pedalaman ini Ustaz Zaki, di pedalaman Sulawesi Tengah, di daerah Luwu. Kami datang ke sana, itu 160 orang lebih datang menyerahkan diri pengen masuk Islam. Kita nggak ngomong, cuma kita jalan pakai sunnah, pakai sorban, pakai gamis, pakai tongkat jalan. Mereka lari-lari datang pengen masuk Islam. Itu ada yang memvideokan waktu mereka bersyahadat. Ustaz Fadlan Garamatan pergi ke Wamena, pedalaman Papua. Itu satu waktu 12 suku masuk Islam. Mereka sistem nokter. Nokter itu Pak, kalau kepala sukunya pilih nomor satu kampus nomor satu.
Nah, jadi kalau 14 suku masuk Islam, satu kampung masuk Islam. 12 kampung masuk Islam. Berarti waktu itu Ustadz Fadlan mensyahadatkan 3.200 orang dalam satu waktu. Itu bukan kisah sahabat, Pak. Masih hidup orang sekarang. Jadi hadirin sekalian, saya mulailah ikut dengan teman-teman jamaah itu itikaf 3 hari setiap bulan. Luangkan waktu belajar dakwah, 27 hari mencari fikih, 20 hari menemani anak istri, 3 hari mengkhususkan diri bermesraan dengan Allah. Matikan handphone, i'tikaf di masjid, duduk berfikir, bermusyawarah. Sebelum maghrib berjaulah dari pintu ke pintu, di rumah ke rumah. Ada yang suka, ada yang tak suka. Kalau yang suka, ya assalamualaikum buya, masuklah buya, minum buya. Tidak suka, langsung aja aja, itu poin aja. Bahkan ada dipukulin Pak kawan itu assalamualaikum, ya tangannya orang sasek beliau. Seperti nabi-nabi ketika berdakwah. Jadi alhamdulillah Bunda, Ambo dari Sulaiman dapat hidayah asbab ajakan teman-teman itu di mana? Di tempat gelap gulita di Bali. Jadi kegelapan itu kadang-kadang cara Allah untuk memperkenalkan cahaya kepada kita. Saya waktu itu masya Allah, saya bilang ini yang saya jajari. Ini, this is my way. Ini jalanku ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umat, inilah jalanku aja manusia kepada Allah. Siap. Tahun 2000 saya mulai memproklamirkan diri saya kepada seluruh manusia, saya dai Allah. Saya bekerja dengan Allah dan mulai hari ini saya tak akan bekerja lagi dengan siapapun di dunia, dengan makhluk kecuali dengan Allah. Maka dakwah itu membesarkan Allah, mendatangi umat dan tidak meminta upah. Itu dakwah. Itu kalau dikasih orang gimana? Boleh diterima, boleh tidak. Kemudian pitih telah gila kalian. Tapi kan ada dulu bensin ke pulang kan terima ya. Berjalan kaki lo ya pulang itu kan. Tapi kalau pasang tarif beda. Saya kalau diundang untuk konser nih nyanyi gereng, itu ada manajer saya total. Kalau tak jelas angka-angkanya, tidak akan datang kita. Kalau deal ya, 50% masuk DP pas ketika deal, dan sebelum naik panggung bayar lunas itu akadnya, muamalah itu profesi. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Itu pemerintah, pejabat berdakwah dengan tanda tangannya. Benar. Muazzin berdakwah dengan azannya. Ulama berdakwah dengan hujahnya, dengan dalil-dalilnya. Seniman berdakwah dengan karya-karyanya. Alhamdulillah lagu-lagu yang saya buat Pak, tidak terhitung banyaknya orang yang datang ke rumah mencari, pengen bersyahadat, pengen masuk Islam, asbab mendengar lagu itu. Ya. Ada yang komen di YouTube, saya masuk Islam asbab lagu ini. Ada yang datang ke rumah saya, ada satu cerita itu Bu ya. Jadi anak saya ini bilang, Abi aku pengen juga bisa bernyanyi, kata anak saya. Saya katanya kamu mau jadi hafizah, gimana ceritanya? Ya sudahlah, kita jadi guru vokal. Saya kenal dengan satu orang guru vokal di Jakarta, tapi dia orang Nasrani. Ya dia orang Nasrani, orang Kristen dari Ambon. Lalu saya hubungi dia, datanglah ke rumah private, les private. Bagaimana cara mengeluarkan vokal? Ini tekniknya ada mengeluarkan vokal itu. Akhirnya rasanya lagu apa Ustaz? Latihannya lagu saya. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Itu saya tulis itu Bunda 2007. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari tak akan dibawa mati. Itu orang Kristen nyanyi itu Pak, waktu itu. Bisa mungkin 20 kali dia ulang-ulang. Dia pulang malam, dia masak saya, Ustaz saya kepikiran lirik lagu tadi. Nampaknya kita mati semua nih, betul. Boleh saya konsultasi? Datang besok paginya dia datang hari Jumat. 5 menit curhat, 10 menit. Kemudian dia memutuskan untuk bersyahadat. Takbir. Allah.
tersebarnya Islam di Nusantara ini melalui panggung hiburan. Tak ada satu orang manusia pun yang boleh menghapus sejarah ini. Karena karya mereka abadi sampai ini masih ada. Ya, jadi menyebarnya Islam di tanah air bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan peperangan, Pak, tapi melalui pendekatan sosial budaya. Maka di Minang ada di Sahara, meski kita telah ada tadi ada tadi pilihan, ada pakaian ulama, ada pakaian datu, ada pakaian mati. Sorban itu bukan, sorban mana baju orang Minang, enak tahu sejarah. Satu orang Minang, suku Datu beliau, negara kita Indonesia telah memuliakan beliau dengan gelar pahlawan nasional. Lebih ganteng sorban yang berdiri Sulaiman. Siapa namanya? Mamunjol. Orang Minang, suku. Nah, jadi hadirin sekalian, maka mulailah saya membuat nasihatnya. Saya datang ke Thailand, ketemu satu orang mufti namanya Bapak Ismail Sepanjang. Dia buat fatwa tentang saya. Kamu harus gunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Saya bagi satu ijazah, pegang lagi itu gitar. Saya dulu lama 11 tahun saya terpegang gitar. Saya tinggal terus terbilang ini melalai saya. Lama saya ketinggalan Islam agama gara-gara ini musik. Karena musik ini kalau tidak dipegang oleh orang beriman melalai. Aneh-aneh yang dia lakukan. Ngajak orang maksiat, ngajak orang mabuk, ngajak orang zina, macam-macam. Nah, tapi kalau musik ini dipegang oleh orang-orang saleh, maka dia membuat karya-karya mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Waktu saya ke Mekah, jumpalah dengan tuan guru kita Ustaz Abdul Somad. Kata Ustaz Somad, Ustaz Sulaiman, Maulana dibilang kalau kita besok datang ke satu orang ulama besar di sini, Syed Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi tahu tak, Syed Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki ini adalah zuriatnya Rasulullah SAW, putranya Syed Muhammad, ulama Ahlus Sunnah yang paling disegani di Mekah Al-Mukarramah. Lalu saya datang ke sana, hadirin mulia, silaturahmi, minta nasihat. Ustaz Abdul Somad dipanggil langsung, kemudian beliau memberikan tausiah di hadapan orang-orang Arab. Memang beliau ini Ustaz Somad memang lucu, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, kalau ceramah tak rela. Dia bacanya. Selesai Ustaz Somad ceramah, bertanyalah Syed Ahmad, aina Mughani? Dibilang mana artis yang katanya datang hijrah taubat itu? Kita dari kasih tahu sama Ustaz Somad, dan ada artis taubat dari Indonesia. Maka saya datang. Waktu itu Syekh Ahmad, saya lepaskan sorban saya waktu itu. Saya malu lah di depan orang-orang alim, orang-orang hafiz Quran, mufti-mufti besar. Abaib. Kata Syekh Ahmad, silakan nyanyi. Saya disuruh bernyanyi di majelis ilmu beliau di pesantren beliau. Saya bilang, Ustaz Somad gimana bisa? Ya lagu apa Ustaz? Ya itu yang mati-mati itu ya. Nah, akhirnya kami bernyanyi berdua. Saya bilang orang kaya, Ustaz Somad bilang mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz mati. Oh, ketawa Syekh Ahmad. Kemudian Syekh Ahmad tanya, ada nggak lagumu yang nggak mati-mati? Saya bilang ada. Ada nggak lagumu tentang Rasulullah? Saya bilang ada. Coba nyanyi. Dan saya bawakan satu syair yang waktu itu hanya mulai baru saya rilis. Judulnya Ya Rasulullah. Ya, boleh saya nyanyikan lagi di sini? Boleh. Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rindu. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat, malam-malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam, salam ala
syair. Ini ijazah dari Syekh Ahmad. Ajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada kami dan mendengarkan nasihat kami, maksudnya kepada ulama. Namun dia dengar nasihat kamu. Dia akan dengarkan nasihat-nasihat artis. Maka jangan meremehkan peran artis dalam dakwah. Sekarang itu ada puluhan orang artis hijrah yang datang ke sini. Ari Untung, dia bukan ustaz, ulama, tapi bisa mengajar ribuan orang. Hijrah Fest ini kalau di Jakarta 100.000 orang yang hadir. Di Padang maaf pergi promosi kurang, tak sampai 1.000 orang hadir. Di Jakarta Hijrah Fest itu Ustaz, yang mendaftar online itu 100.000 orang lebih. Kenapa? Artis punya fans. Mohon maaf, Ustaz jarang yang punya fans. Ada yang beberapa Ustaz yang punya fans, yang famous, yang viral, tapi sebagian besar Ustaz pejabat tak ada fans. Nah, maka artis ini punya potensi besar dalam berdakwah. Lalu waktu itu Syekh Ahmad mengambil kain putih, lalu dia pasangkan sorban di kepala saya, dibilang ini ijazah, pakainya. Saya sudah lepaskan sorban itu, saya malu karena merasa tak pantas di depan mereka orang-orang baik. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, tolong ya, kalau yang masih bertanya-tanya kenapa dia Sulaiman itu bernyanyi-nyanyi berdakwah, kenapa dia bawa gitar, karena POB semua. Karena banyak orang yang tidak bisa dinasihati dengan ceramah. Yang diri ceramah paling caranya, nah, dia kan ceramahan ya, itu dikirim WhatsApp, di blog kita, WhatsApp pesan kan forward, broadcast nih, pesan dakwah. Tapi ketika dengar lagu, dia nangis. Betul, mati saudara. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Betul. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Syair. Islam bukan agama yang anti dengan seni. Islam agama yang sangat indah. Terlalu indah itu dirusak, terlalu dalam itu didangkalkan, terlalu tinggi itu direndahkan, terlalu luas itu disempitkan. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya dan teman-teman artis sekarang berkumpul di Hotel ZHM Zuri. Masih ada waktu 2 hari lagi, ibu-ibu datanglah ke sana. Banyak guru kita, Ustaz Rozi dari Makassar, ada Ustaz Ahmad Ridwan, ada Ustaz Jel Fatullah juga datang dari kita semua. Banyak ustaz-ustaz yang akan hadir dan memberikan tausiah di majelis-majelis ilmu. Saya ya sudah selesai tadi malam, dan nanti insya Allah besok pas penutupan kita akan doa bersama, dan insya Allah juga ada pertunjukan dari teman-teman ada di grup band nasyid anak-anak muda, Nata Reza dan teman-teman tuh ganteng-ganteng semua, punya followers jutaan semua, puluhan juta. Ya, ada Ustaz Taqi Malik, masya Allah luar biasa. Ini Pak, kalau Bapak punya sosmed Pak, ini tidak ada di bawah 1 juta followers mereka. 10 juta, 20 juta, 5 betul. Ya, kalau mereka apapun yang di-tweet sama mereka, apapun yang diposting sama mereka itu di-like sama jutaan orang. Alangkah indahnya kalau influencer, kalau orang-orang yang punya followers banyak menjadi penyambung dakwah di lisannya para ulama. Ya, jadi dahsyat. Kadang-kadang nanti melihat gara-gara yang menyampaikan bukanlah orang alim, nah kita remehkan. Padahal kalau yang disampaikan itu adalah nasihat daripada orang alim, kan sama saja diperintah raja bikin perintah, tiba-tiba ada tukang parkir bilang, hei dengarkan baik-baik, kata raja begini. Apa berani kita melawan? Meskipun pesan raja itu hanya disampaikan oleh seorang tukang parkir. Kalau itu memang pesan dari Allah, perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, tidak ada alasan kita menolak siapapun yang menyampaikan. Ya, terimalah kebenaran itu meskipun keluar dari lisan orang yang kita benci. Kadang-kadang kebenaran itu keluar hanya sekalian dari mulut orang yang tidak kita sukai. Amin. Ya. Dan sekarang mohon doanya. Saya ada teman semalam datang dari Dinia Putri, Ibunda. Saya tahu Dinia Putri berapa jam? Pesantren tertua di Indonesia yang kita banggakan. Sekarang mereka sedang renovasi ruang kelas, juga renovasi asrama. Itu salah satu teman-teman utusan dari pesantren kemarin bilang, Ustaz kalau ceramah besok bisa sampaikan
saya menyampaikan amanah saja. Jadi ibu-ibu bapak yang punya kelebihan rezeki boleh. Ya, saya bilang saya tidak punya uang untuk bantu pesantren, tapi saya punya lukisan. Lukisan saya ini pernah dilelang terjual 500 juta. Lukisan saya satu lukisan saya. Jadi tolong jangan diremehkan lukisan itu. Nanti pagi ini saya akan menyumbangkan satu lukisan saya untuk pesantren Dinia Putri. Mana lukisannya Pak? Yang saya bilang tadi. Itu Dinia Putri pada Panjang. Udah begini, lihat. Bukan itu yang tadi. Di Jajaran Zul itu mudah jam 10 atau jam 9 lah daftar situ. Masuk di situ kan. Paling ada beko bukan itu ya. Bukan yang itu Pak, yang astagfirullah yang saya bilang tadi. Dilukis ini udah pesanan orang-orang Bunda. Saya serang melukis Al-Quran 30 juz sekarang di Palembang. Melukis Al-Quran 30 juz. Saya sudah kirim foto tadi ke HP-nya Taufan, tolong ya. Itu tuh. Ayat. Bos. Ini kalimat istighfar Bunda. Pagi ini subuh ini insya Allah saya akan berikan kepada pesantren Dinia Putri. Ya. Siapapun yang beruntung silakan kita akan lelang lukisan di pagi ini ya. Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki nanti langsung transfer ke pesantren saja. Ya. Jangan ke saya. Ini astagfirullahaladzim ya, ini lukisan karya saya. Ini ada tanda tangan saya di sini juga. Ya, lukisan ini boleh pagi ini kita buka lelang untuk pesantren 10 juta. Ada yang berminat angkat tangan saja. Kalau ada yang berminat ya kita cepat saja. Kalau tidak, alhamdulillah 10 juta penawaran pertama 10 juta. Allah Akbar. Astagfirullah ini kalimat. Ada lagi yang berminat di atas 10 juta. Waktu 1 menit aja nih kita boleh lelang. Ada? Mungkin yang mau 20 juta, 10 juta buat pesantren. Ini satu lukisan saja saya siapkan untuk Dinia Putri, karena yang lain-lain itu sudah pesan kawan. Jadi kalau lukisan ini saya jual, nanti transfernya ke rekening saya. Tapi kalau lukisan ini didonasikan ke masjid, transfernya ke tempat yang kita lihat. Mudah-mudahan ini jadi asbabida. Siapapun yang memiliki karya ini nanti, maju ke depan. Ini astagfirullahaladzim. Istighfarnya hadirin mulia penawar. Maksiat itu seperti racun kata ulama. Maksiat seperti apa? Racun. Seperti racun. Penawarnya istighfar dan taubat. Jangan mentang-mentang ada penawar sengaja minum racun, itu bodoh juga. Ada penawar mau minum racun ya. Karena banyak kejadian orang sengaja minum racun, tiba-tiba racun bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar mati. Itu bahaya. Tapi kalau tak sengaja kita minum racun, kok capek-capek lagi minum penawar. Ke penawar, istighfar aja penawar. Satu istighfar akan menggugurkan dosa-dosa. Bunda ada yang di atas 10 juta, boleh siapa aja? Silakan. Angkat tangan lah. Aduh. Atau boleh dinaikkan berapa terserah silakan. Ngepit diri sendiri juga boleh. Ada? Ada Bunda? Ada yang berani? Di atas 10 juta? Kalau tidak ada, maju ke depannya kan insyaallah. Boleh silakan. Nggak ada lagi nih. Kita hitung 10 ya. 10 9 8 7 6. Mungkin ada siap. Saya mau boleh 20 boleh silakan. Ya. Ada yang siap? Ayo Bunda fastabiqul khairat. Pagi-pagi ini sedangkan pagi dahsyat. Semoga yang memenangkan lukisan ini barokah rezeki kita. Amin. Amin. Jadi setiap orang, anak-anak kita, putri kita yang belajar di Dinia Putri, kita dapat transparan pahalanya. Amin. Ingat siapa yang membangun tempat ibadah, masjid, membangun pesantren tempat ilmu, kita akan dapat pahala jariah, sedekah jariah. Kita mati pun nanti selagi pesantren itu berdiri, insya Allah akan mengalir pahala kepada kita. Selagi masjid itu berdiri, insya Allah mengalir kepada kita pahalanya. Ada di atas 5. Ada? Sampai 3 2. Ada? Yang mana orang Dinia Putri? Tolong sebut orang yang mungkin ada yang mendonasi bagi ini ke Dinia Putri tanpa lukisan. Aku tidak perlu lukisan, maksudnya saya kasih ikhlas ya.
Allah yang dia silakan. Mana nomor rekeningnya, Taufan? Silakan. 2, 1, silakan abang maju ke depan. Ayo bang. Nah, foto wajah dulu foto. Ya Allah. Nah, ini jangan dinilai di karya lukisan ini Pak. Yang saya bilang tadi. Allah SWT beri keberkahan rezeki kesehatan. Masya Allah. Baik, semoga berkah ya. Pagi ini kita bisa membantu pembangunan pesantren Dede Putri. Bapak Ibu nanti kalau mau langsung boleh saya masih duduk di sini mungkin setengah jam. Silakan datang, saya mau untuk bantu. Nanti kita kasih nomor rekening. Mana nomor rekening? Boleh dicatat Bunda, nomor rekening pesantren langsung kirim saja. Satunya 3 kali, 111 9 3 kali, ya 111 999 7767 atas nama Dede Putri Bank Syariah Indonesia BSI. Ya, kita bantu. Mereka masih banyak memerlukan support dari kita. Ya, masih banyak memerlukan bantuan. Terus di sana Bang. Nah, coba satu lagi ya. 111 999 7767. Kalau mudah, mau dikirim ke barang 1.000, 10.000, berapapun, asal ikhlas. Sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Betul nggak Ustaz tadi? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit ada itu. Ada itu ya. Padahal 1.000 ini mau ya. Nanti malah jadi penyakit. Sedekah diam-diam itu bagus, sedekah terang